Ya, sebuah lagu yang indah sekali. Terima kasih untuk persembahan pujian dari Elia. Biar segala hormat puji untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi sudah dikatakan bahwa kita masih dalam suasana tahun baru Imlek. Baru hari yang ke-8. Izinkan saya mengucapkan 新年快乐，新年平安，恩上加恩，福上加福，万事如意。Selamat tahun baru, kiranya ada sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan, berkat ditambah berkat, anugerah ditambah dengan anugerah, dan biarlah segala sesuatu lancar selalu. Dan biarlah di tahun yang baru kita semakin dekat pada Tuhan, semakin cinta kepada Tuhan, menjadi murid Yesus Kristus yang sejati. Tuhan memberkati kita. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu damai sejati. Kita akan buka bersama Yohanes pasal 14 ayat 27. Demikian sabda firman Tuhan. Yesus berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Mari kita kembali tunduk kepala, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih dalam suasana tahun baru Imlek kami boleh bersama-sama beribadah, memuji Tuhan dan merenungkan sebagian firman Tuhan yang berkenaan dengan damai yang sejati. Tuhan berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menguraikan firman Tuhan, dan Engkau tata hati kami, hati yang siap untuk disirami oleh firman Tuhan dan diberikan kekuatan untuk di pelaku-pelaku firman, sehingga hidup kami terus ditransformasi oleh firman Tuhan. Hidup kami terus dituntun, dipimpin oleh firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa bersama. Kita katakan bersama-sama, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali festival musim semi atau tahun baru Imlek, orang-orang tenggelam dalam hari-hari yang sangat bahagia, gembira dan menyenangkan, menikmati akan festival tradisional bangsa Tionghoa. Dan kita tahu bahwa tahun baru Imlek adalah hari raya yang paling penting. Salah satu hari raya yang paling penting bagi orang Tionghoa. Dan biasanya di dalam suasana hari raya Imlek ya, itu keluarga bisa berkumpul ya, makan bersama, reuni ya, kirim WA mengucapkan selamat tahun baru ya, bisa mengenakan baju yang baru ya, kemudian kita lihat ada petasan begitu ya, kembang api begitu. Pokoknya suasananya dengan ya suasana tahun baru Imlek. Dan di sini kita lihat warna bajunya juga ya banyak merah begitu ya. Jadi memberikan nuansa merah, nuansa tahun baru Imlek ya. Nah, bagi orang Tionghoa baik yang di luar negeri maupun dalam negeri, itu kita tahu hari-hari ini perayaan Imlek itu makin hari makin semarak. Khususnya dalam konteks Indonesia, saya lihat tahun demi tahun tambah semarak saudara sekalian. Orang Tionghoa seringkali mengatakan punya duit atau tidak punya duit, tetap kita merayakan tahun baru Imlek. Sekarang kita akan bersama-sama memikirkan berapa kebenaran. Yang pertama, kehidupan yang tidak dapat diprediksi. Ya, tidak ada yang menyangka virus COVID tiba-tiba menjadi pandemi di tahun 2020. Walaupun munculnya dikatakan 2019 begitu ya. Jutaan orang tertular oleh virus tersebut. Ada banyak orang yang meninggal. Dan selama hampir 3 tahun ini, di tengah-tengah keluarga kita ada banyak yang meninggal saudara sekalian. Ya, yang masih muda, yang tua, tiba-tiba kena virus, terus nggak lama terus meninggal. Ya, ada cukup banyak para pendeta juga dipanggil Tuhan kena
virus COVID, saudara sekalian. Sehingga kita melihat dunia di tengah-tengah bencana itu sesuatu yang tidak bisa kita prediksi ya. Seringkali kita harus diperhadapkan dengan kesusahan, penderitaan yang kadang-kadang kala datangnya tiba-tiba, tidak bisa kita duga. Seperti yang dikatakan oleh Alkitab, apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ketiga. Dengan adanya krisis ekonomi saat ini, pekerjaan yang stabil, mungkin tiba-tiba itu pekerjaan kita bisa hilang, mungkin kita di PHK. Bisa juga saudara sekalian rumah kreditan kita itu disita oleh bank karena kita tidak mampu membayar kredit setiap bulan. Dan selama ini mungkin ada yang sehat-sehat saja dan hasil pemeriksaan terakhir juga sehat. Tiba-tiba dokter mengumumkan dia kena kanker dan sudah menghadapi akan ujung kebinasan atau kematian. Ada seorang wanita ya biasanya sehat dan check up terakhir juga sehat ya. Dan juga bukan seorang perokok. Tiba-tiba dia nggak enak badannya, rasanya dia nggak beres, terus diadakan pemeriksaan oleh dokter dan dinyatakan dia kena kanker stadium terakhir. Jadi dia sudah akan menghadapi saat-saat akhir dalam hidupnya. Sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Saudara sekalian juga ada keluarga yang kelihatannya bahagia, rukun-rukun begitu. Tiba-tiba keluarga ini bubar. Karena ternyata ada perselingkuhan saudara sekalian. Jadi hidup ini kita diperhadapkan dengan tantangan, kesulitan. Dan juga bencana yang bisa datang dengan tiba-tiba. Bapak ibu saudara sekalian. Sehingga firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Sekarang kita akan melihat definisi damai. Sebenarnya kata shalom dalam bahasa Ibrani perjanjian lama berarti keamanan, kesehatan, kesempurnaan, keharmonisan, keselamatan, dan kesejahteraan. Dan di dalam bahasa Yunani perjanjian baru digunakan eirene yang berarti tenang, perdamaian, dan damai. Sumber damai adalah karunia daripada Allah pencipta langit dan bumi. Damai adalah karunia, anugerah Tuhan. Suatu damai yang melampaui akan akal pikiran kita. Kata damai itu muncul 380 kali. Dalam Alkitab, di antaranya termasuk 39 kali damai sejahtera. Dan 34 kali dalam ucapan salam saudara sekalian. Dan menurut arti bahasa asli Alkitab adalah menggambarkan semacam kelepasan dari jeripaya. Dan berakhirnya konflik. Yang disebut jeripaya adalah terutama mengacu pada rasa sakit yang didominasi batinia manusia. Dengan konflik mengacu pada ketegangan antara manusia dengan manusia. Manusia dengan Allah. Saat kita mengalami ketegangan di antara sesama manusia, ketegangan kita dengan Allah, maka otomatis kita kehilangan damai sejahtera. Kita melihat poin yang ketiga, yaitu kecemasan eksternal dan internal. Kecemasan eksternal adalah bencana alam, misalnya gempa bumi, banjir, angin topan, letusan gunung berapi, dan lain-lainnya. Begitu bencana itu datang, orang kehilangan rasa aman. Secara eksternal mengalami juga kerugian harta benda. Peristiwa tersebut bisa datang dari atas ke bawah. Dari timur ke barat saudara sekalian. Bisa juga karena ulah daripada manusia. Faktor lingkungan yang tidak terkendali yang membuat manusia hidup di dalam perasaan panik.
dan mengalami kehilangan rasa damai. Dan kalau kita melihat kecemasan internal, dunia di dalam diri kita selalu bergejolak, selalu ada kegalauan. Ada orang karena kekurangan menjadi cemas. Ada cemas karena tidak ada pendapatan yang cukup, tidak ada pekerjaan yang tetap, saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin dia cemas, takut kehilangan kekayaan, kehilangan kesehatan, takut kehilangan keluarga, kehilangan persahabatan, kehilangan akan kasih. Tidak peduli kita di dalam tahap yang mana. Saat ini kita di dalam tahap apa, saudara sekalian? Ada saat-saat di mana kita merasa tidak nyaman. Siswa tidak nyaman tidak merasa aman. Mungkin menghadapi ujian yang tidak terlalu baik. Khawatir akan pekerjaannya, akan masa depannya. Dan para bisnismen juga khawatir menghadapi situasi saat ini. Khawatir dengan investasinya apakah akan mendatangkan keuntungan, untung atau buntung. Yang pensiun seringkali juga masih mengkhawatirkan anak cucunya, mengkhawatirkan kesehatannya, mengkhawatirkan akan banyak hal termasuk takut menghadapi kematian, khawatir menghadapi masa depan. Saudara sekalian, kita sering ditekan oleh perasaan gelisah, galau, sehingga kita kehilangan rasa aman. Kita melihat poin yang keempat, yaitu di mana kita dapat menemukan kedamaian. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27 firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai adalah harta yang tak ternilai harganya. Kedamaian adalah hal yang didambakan, dikejar dan diharapkan setiap orang. Apa arti damai yang sebenarnya? Di mana kita dapat menemukan damai yang sejati? Bagaimana kita menemukannya? Orang Tionghoa sangat mementingkan akan damai. Sangat merindukan damai. Sehingga kita seringkali melihat ada tempelan kata-kata berikut di pintu gerbang ditempel. Cudu ping'an, keluar masuk damai atau aman. Di tangga ditempelkan sangsia ping'an, naik turun. Ya, saudara sekali itu penting loh ya. Banyak orang tua naik atau turun bisa jatuh. Gara-gara naik tangga atau turun tangga enggak hati-hati jatuh kakinya patah. Ya, jadi naik turun aman atau damai itu penting. Kemudian ruang makan ditempel juga sehe ping'an, makan dan minum damai atau aman. Di kamar tidur ditempel zuo ping'an, duduk dan berbaring aman atau damai. Jadi di sini kita melihat betapa orang Tionghoa mementingkan damai. Saya kira di dunia ini setiap orang juga butuh akan rasa damai. Dan orang seringkali berdoa entah kepada Tuhan, kepada ilah, kepada dewa. Berharap diberikan akan damai. Tidak ada sakit penyakit. Semua masalah lancar selalu. Dan seringkali ada orang pergi ke kelenteng minta itu jimat aman. Ping'an fuah. Ya, kemudian anak yang baru lahir digantungin itu jimat aman begitu ya. Entah yang merah-merah ditempel diikat di bajunya ya. Dengan harapan seumur hidupnya dia aman, damai selalu. Apakah dengan jimat itu seumur hidupnya nggak akan sakit, akan damai selalu? Saya kira tidak mungkin ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebagian orang berpikir bahwa uang dapat membeli damai. Tapi kita tahu uang bisa mengalami devaluasi. Ada orang berpikir kekuasaan dapat membawa damai.
Tapi kekuasaan tidak selamanya tak tergantikan. Kekuasaan tidak bisa diandalkan. Kekuasaan bisa hilang, saudara sekalian. Ada juga sebagian orang percaya bahwa kesehatan membawa damai. Sehingga pada waktu ketemu orang, kamu sehat? Ya, sehat itu penting. Memang penting, saudara sekalian. Tetapi kita tahu kesehatan itu tidak permanen. Satu hari kita juga bisa sakit, bisa kehilangan kesehatan. Ada orang mengatakan cinta membawa damai. Memang kalau saling mengasihi itu membawa damai. Tapi kita tahu bahwa cinta manusia, kasih manusia itu terbatas. Kasih manusia itu rentan. Kasih manusia itu bisa sirna, saudara sekalian. Damai yang sejati tidak bergantung pada orang, pada hal-hal yang eksternal. Karena damai yang sejati tidak didasarkan pada sumber daya yang fana. Tidak bisa bergantung pada dunia ini, saudara sekalian. Karena dunia memberikan damai yang sementara, damai yang fana, damai yang bisa berubah. Damai yang sejati hanya bisa kita dapat di dalam Tuhan. Setiap festival musim semi atau tahun baru Imlek, kita sering mendengar kata-kata ucapan selamat. Hejia ping'an, ping'an sila, ji xiang ping'an. Damai untuk seluruh keluarga, selamat, damai dan sukacita. Semoga beruntung dan damai. Yang menunjukkan betapa pentingnya damai di dalam hati kita. Setiap kita mencari damai yang sesungguhnya, saudara sekalian. Pada saat virus COVID virus COVID yang mematikan itu hadir di tengah-tengah umat manusia di dunia ini, telah membuat kita menyadari bahwa apa yang dapat diselesaikan dengan uang itu bukan masalah. Apa yang bisa diselesaikan dengan uang itu bukan masalah. Jadi ada banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Manusia banyak yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi di sini kita menyadari betapa rentannya manusia, betapa terbatasnya manusia. Kita sadar kita butuh damai. Di mana kita bisa menemukan damai yang sejati. Poin yang kelima, damai yang sejati. Yohanes pasal 14 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di sini kita melihat ada dua macam damai. Damai yang diberikan oleh dunia, mungkin melalui harta, melalui kuasa, melalui kedudukan kita, melalui mungkin reputasi kita. Tapi itu damai yang sementara. Damai yang fana, damai yang tidak kuat, tidak tahan dengan ujian waktu. Dan di sini Yesus mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Berarti di dalam Kristus Yesus ada damai yang sejati. Kata-kata Yesus itu menghangatkan, menghiburkan, menguatkan murid-murid yang saat itu dalam keadaan galau, saudara sekalian. Tetapi Yesus menguatkan mereka, menyatakan bahwa damai yang akan diberikan adalah damai yang sejati. Damai di sini tidak berarti, damai yang diberikan di sini tidak berarti bahwa kita tidak akan mengalami konflik, tidak akan mengalami masalah, tidak akan mengalami sakit penyakit. Bisa Yesus pada saat hidup di tengah-tengah dunia, dia menghadapi berbagai masalah. Ya, ada serangan, ada kecaman, ada perlakuan yang tidak adil, bahkan dia ditangkap, dia disiksa, dia disalibkan, saudara sekalian. Sekalipun menghadapi akan kesusahan, kesulitan, tantangan dalam hidupnya, damai di dalam hati Yesus tidak hilang, tidak sirna. Dia tetap memiliki damai yang sejati. Saudara sekalian, siapapun yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan memiliki
damai yang dianugerahkan oleh Tuhan. Yesus melalui iman. Dengan memilih damai yang sejati tersebut kita dapat mengalahkan ketakutan. Mengatasi keraguan. Kita tahu bahwa hidup di dunia tidak lepas daripada penderitaan. Yesus berkata, di tengah-tengah dunia ada kesusahan, tetapi saya memberikan damai yang sejati. Sehingga damai yang diberikan Tuhan adalah damai yang dapat menang atas kesusahan. Damai yang bisa mengatasi akan ketakutan, rasa keraguan dan kebimbangan. Pendiri gereja Metodis yaitu John Wesley, saat dia belum masuk universitas, dia itu belum percaya Tuhan. Saat pagi dia ke universitas, ketemu dengan pesuruh sekolah. Yang penampilannya biasa-biasa sekali. Tetapi wajahnya memancarkan akan damai sejahtera. Memancarkan sukacita yang luar biasa. Sehingga John Wesley ini tertarik ya, dengan wajahnya yang penuh sukacita. Dengan wajahnya yang penuh damai. Terus dia bertanya, apakah pagi ini kamu sudah makan? Terus bagaimana jawabannya? Pesuruh itu mengatakan, tadi pagi saya sudah minum. Dan tadi malam saya sudah makan. Kemudian ditanya lagi, kamu memakai baju yang begitu tipis. Apakah kamu tidak merasa dingin? Saya bisa mengenakan sehelai baju. Itu lebih baik daripada sama sekali tidak. Terus ditanya lagi, kamu tinggal di mana? Saya bersyukur Tuhan menyiapkan si Anu untuk saya numpang di rumahnya. Dia secara ekonomi pas-pasan, tidak punya rumah. Tetapi ada sukacita, ada damai sejahtera yang memancar dari hidupnya. Dan John Wesley melihat itu. Ini adalah sebuah kesaksian hidup yang indah. Sehingga menarik dia untuk juga datang percaya kepada Tuhan yang dipercaya oleh pesuruh tersebut. Bapak ibu saudara sekalian, apakah saudara punya damai yang demikian? Dulu pernah diadakan satu lomba melukis. Melukis tentang damai. Banyak orang yang melukis tentang damai. Kemudian pada akhirnya masuk babak final, tinggal 2 lukisan yang akan ditentukan sebagai pemenang. Lukisan yang pertama itu di sana ada sebuah danau yang tenang. Tidak ada angin dan ombak. Permukaan danau itu tenang seperti cermin, seperti kaca begitu. Hanya ada bebek liar yang dengan tenang mengapung dan berenang dengan santai di sana. Memberikan satu gambaran suasana tenang, damai. Lukisan yang kedua adalah ada sebuah air terjun yang menerjang, airnya menerjang lurus ke bawah. Dan ada pohon kecil. Di bawahnya ada sebuah sarang burung yang ada di dahannya. Dan seekor burung terbaring di sarangnya, tidur dengan nyenyak. Burung dan sarangnya diciprat oleh air terjun tersebut. Dan cipratan air itu menekan dahan itu dan membengkok ke bawah. Seolah-olah sarang dan burung itu akan jatuh. Tapi tidak jatuh saudara sekalian. Ya tetap bisa tidur tenang. Ini 2 gambaran. Gambaran yang pertama adalah damai yang diberikan oleh dunia. Tidak ada peperangan, tidak ada masalah, semua tenang. Itu seperti damai. Tapi kita tahu di tengah-tengah ketenangan itu ada gejolak. Itu ada damai yang fana. Dan gambar lukisan yang kedua adalah satu damai yang diberikan, dikaruniakan oleh Tuhan Yesus. Sekalipun di sekitar kita ada kesusahan, ada bencana, ada masalah. Tapi di tengah-tengah bencana masalah ada damai yang diberikan oleh Tuhan. Damai yang sejati. Damai yang mengalahkan akan kesusahan dan juga konflik. Damai yang mengatasi akan masalah di sekitarnya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, damai yang sejati bukanlah berapa banyak bakat, sarana atau sumber daya yang kita miliki. Atau ada berapa luas jaringan interpersonal atau networking kita. Berapa kuatnya backing kita. Saudara sekalian, backing yang kuat, andalan yang kuat saat diperhadapkan dengan badai dalam kehidupan, maka akhirnya kita akan KO, akan ambruk saudara sekalian. Bahkan jika pendekatan yang luar biasa yang diberikan oleh manusia, oleh dunia, tidak akan memberikan kita damai yang sejati. Damai yang berlaku kekal. Damai yang sejati hanya datang dari surga. Datang dari Tuhan yang kekal. Yang berkuasa, yang penuh kasih. Damai yang sejati adalah damai yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus. Damai yang tidak pernah berubah. Dan damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus bukanlah damai yang diberikan oleh dunia. Meski di luar ada badai dan gelombang yang dahsyat, tapi di dalam Tuhan Yesus ada damai yang melampaui akan segala akal. Saya ingat 45 tahun yang lalu, ketika Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan, saya bergumul, kira-kira 1,5 tahun saya bergumul. Terus saya berpikir, apakah saya layak? Apakah saya cocok menjadi hamba Tuhan? Kalau saya ngaca, saya cermin, saya merasa tidak cocok jadi hamba Tuhan. Gak ada tampang, gak ada potongan, gak ada jahitan jadi hamba Tuhan. Jadi saya bergumul. Dan saya tidak mau pasrahkan. Tidak mau mengambil keputusan. Sehingga saya kehilangan damai sejahtera. Dan terus bergumul. Tidak ada damai sejahtera. Sampai akhirnya satu hari saya merendahkan diri. Saya bertelut-telut di hadapan Tuhan. Dan saya berkata kepada Tuhan, baik Tuhan, saya akan menyerahkan hidup saya akan menjadi hamba Tuhan. Nah saudara sekalian, saat saya dengan rendah hati memasrahkan hidup saya, damai sejahtera Tuhan meliputi, menguasai saya. Dan sejak itu sampai hari ini, 45 tahun kemudian, setelah melayani sekolah, kemudian melayani 45 tahun, ya melayani 40 tahun, sekolah kurang lebih hampir 4 tahun. Selama kurang lebih 45 tahun, damai itu tidak pernah meninggalkan saya. Sekalipun dalam pelayanan kehidupan bukan berarti tidak ada masalah. Ada banyak masalah saudara sekalian. Dalam pelayanan saya ingat saya sudah melayani di 4 kota ya. Di Semarang, di Bandung, kemudian di Jambi, kemudian ke Jakarta. Dan saya udah sekolah ketiga sekolah ya. Ke Taiwan, ke Malang, ke Taiwan, ke Singapura. Dan selama 40 tahun pelayanan sudah pindah rumah 14 kali saudara sekalian. Dan selama 13 tahun pelayanan di GKY. Ya, saya sudah pindah 6 kali GKY. GKY Pluit, Pik, Telugong, GKY Puri, GKY Mangga Besar, GKY Sunter, dan terakhir kembali ke GKY Pluit. Jadi tantangan, kesulitan ada, tetapi damai yang diberikan Tuhan sampai hari ini tetap hadir, tetap ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah anak-anak damai. Kita memperoleh damai daripada Tuhan Yesus Kristus saat kita sungguh-sungguh percaya. Kita setia mengikutinya. Kita bersekutu dengan Tuhan. Ada damai yang diberikan. Dan kita menjadi anak-anak damai. Oleh karena itu kemanapun kita pergi. Dimanapun kita berada. Kita harus menghadirkan damai sejahtera. Kita harus membawa damai daripada Tuhan. Sehingga orang melihat damai yang kita pancarkan. Mereka boleh ditarik datang dan percaya kepada Tuhan. Biarlah saat kita merayakan tahun baru Imlek, damai daripada surga, damai daripada Tuhan Yesus meliputi kita, menguasai kita, dan mari kita pancarkan damai kita di tengah-tengah keluarga kita,
di marketplace kita, dimanapun kita berada. Sehingga kita boleh menjadi saksi Tuhan. Membawa damai, sejahtera bagi dunia. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sekali lagi berbicara kepada kami. Pada saat kami merayakan tahun baru Imlek, kami diingatkan di dunia kami ada kesusahan, ada konflik, ada masalah, ada kecemasan, ada pergumulan, ada kesusahan. Tetapi di dalam Kristus Yesus ada damai yang sejati. Dan biarlah damai daripada Tuhan menguasai kami, meliputi kami, dan menjadi bagian daripada hidup kami yang dimana kami boleh menjadi pembawa damai. Menjadi anak-anak damai. Dan biarlah kami pancarkan damai Kristus Yesus di tengah-tengah dunia kami. Di tengah-tengah kehidupan kami. Marketplace kami. Sehingga orang-orang melihat damai daripada Tuhan. Mereka ditarik, dibawa untuk datang dan percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan, berkati akan kehidupan kami. Berkati keluarga kami. Berkati pelayanan kami. Berkati akan studi kami. Berkati Tuhan akan kesaksian kami. Biarlah kami boleh membawa damai daripada Tuhan. Dan kami pancarkan di sekeliling kami. Di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa bersama. Amin.